Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa tusammal mar'atu allati zada damuha 'ala al-khamsata 'asyara mustahadatan. Dan dinamakan wanita yang bertambah darah penyakitnya, darah haidnya melebihi 15 hari mustahadah. Itu disebut darah istihadah atau darah penyakit. Jadi kalau haidnya lebih dari 15 hari dan 15 malam, berarti itu darahnya darah istihadah atau darah penyakit. Wa yajuzu watul mustahadati ghairil mutahayyirat. Wa yajuzu watul mustahadati ghairil mutahayyirah walau ma'a nuzulid dami. Dan boleh menggauli perempuan yang sedang istihadah, darah penyakit, yang tidak bingung, sekalipun berserta keluarnya itu darah. Jadi kalau lagi haid suami istri tidak boleh berhubungan. Tetapi kalau sudah lebih dari 15 hari 15 malam, sekalipun darah keluar istihadah, maka perempuan boleh digauli. Wa yajuzu tadammuqu lil hajati. Dan boleh berlumuran darah karena hajat. Jadi sekalipun berlumuran darah tidak mengapa. Wa'lam anna kulla dzalika bitaftish. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya tiap-tiap yang demikian itu diteliti. Wal fahsu minal imam Syafi'i radhiyallahu an li nisa'il Arab. Dan bermula telah melakukan pemeriksaan dari Imam Syafi'i, semoga Allah ridha kepadanya, untuk wanita-wanita Arab. Jadi Imam Syafi'i ketika meneliti masalah masa haid, maka perempuan-perempuan di Arab disensus sama Imam Syafi'i. Berapa hari, ini berapa hari, kebiasaannya berapa hari. Aqallut tuhri bainal haidaitaini. Aqallut tuhri bainal haiditaini 15 yauman. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman, bermula sekurang-kurangnya atau sedikit-dikitnya suci antara dua haid adalah 15 hari. Ai bilayaliha muttasilatan, yakni dengan malam-malamnya yang 15 muttasilatan secara bersambung. Jarak antara dua haid perempuan paling sedikit itu 15 hari. Sekarang haid. Sekurang-kurangnya dia bakal mengalami haid lagi. 15 hari kemudian. Ini sekarang haid nih, udah suci nih. 15 hari kemudian ada kemungkinan dia bakal haid. Wa kharaja biqaulihi bainal haidataini at-tuhru baina haidin wa nifasin. Dan keluar dengan perkataannya pengarang Ibnu Sumair Al-Hadrami, antara dua haid, yaitu suci di antara haid dan nifas. Fa innahu, maka suci antara haid dan nifas itu yajuzu ayyakuna aqalla min dzalika taqaddamal haidu 'ala nifas. Maka sesungguhnya suci daripada haid dan nifas
boleh jadi keadaan sucinya itu lebih sedikit atau kurang dari 15 hari. Taqaddamal haidu 'ala nifas. Ada kalanya mendahului haid daripada nifas. Atau ta'akhkhara anhu. Atau ada kalanya berakhir, belakangan antara haid dan nifas. Wa suratu taqaddumil haidi ka'an hadatil hamilu adataha bina'an 'alal qaulil as-sahih. Dan bermula gambaran pendahuluan haid seperti bahwasanya haid wanita yang hamil menurut kebiasaannya. Binaan alal qaul as-sahih, ini dibangun narasi ini dari kaul yang sahih. Innal hamila qad tahidu tsumma taharat yauman aw yaumaini. Sesungguhnya wanita yang hamil terkadang mengalami haid, kemudian suci si wanita hamil tadi 1 hari atau 2 hari. Umumnya wanita yang hamil tidak mengalami haid, tapi terkadang ada kalanya wanita yang hamil juga mengalami haid, kemudian suci sehari atau 2 hari. Tsumma waladat, kemudian melahirkan dia si perempuan tadi. Wa nazala ba'dahu an-nifas, dan keluar setelah melahirkan tadi darah nifas. Wa suratu ta'akhuri, dan bermula gambaran tertundanya atau belakangan. Ka'an nafisatil mar'atu aktaron nifas sittina yauman. Seperti bahwasanya mengalami nifas seorang perempuan lebih banyak nifasnya, yaitu 60 hari. Tsumma taharat, kemudian suci itu si perempuan yauman 1 hari, au yaumaini atau 2 hari. Tsumma nazala 'alaihal haid, kemudian keluar atas perempuan tersebut darah haid. Jadi ini mah darah, kalau yang pertama darah haid dulu, kemudian melahirkan, kemudian keluar darah nifas. Kalau yang ini, yang kondisi yang kedua, jadi dia nifas dulu. Setelah sehari atau 2 hari, kemudian keluar darah haid. Wa qad adimu at-tuhru bainahuma bil kulliyati fayatasilun nifasu bil haidi. Dan sungguh terkadang tidak ada masa suci antara keduanya bil kulliyati secara keseluruhan. Fayatasilun nifasu bil haid, maka berkesinambungan antara nifas dan haid. Jadi kadang-kadang nggak ada jeda, nggak ada masa suci maksudnya. Jadi berkesinambungan antara keluarnya darah nifas dan darah haid. Ka'an waladat muttasilan bi akhiril haidi. Seperti bahwasanya melahirkan seorang perempuan kemudian bersambung dengan berakhirnya haid bila takhallulin naqo'an, tanpa ada selang-selang masa sucinya, tanpa berselang, jadi berurutan. Famuraduhum bil aqali ma yashmulul adama, maka bermula yang dimaksud menurut para ulama ahli fikih bahwa dengan sekurang-kurangnya perkara yang kosong sama sekali, perkara yang meliputi ketiadaan. Maksudnya apa? Kosong sama sekali, nggak ada sama sekali. Waqad yakunu baina nifasain, dan sungguh terjadi antara 2 nifas. Ka'an wati'aha fi zamanin nifasi, sebagaimana seseorang suami yang menggauli istrinya fi zamanin nifasi, di waktu nifas. Boleh nggak menggauli istri lagi nifas? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Tetapi kalau seumpamanya suami menggauli perempuan di masa nifas, fa'aliqat binaan ala annahu la yamna'ul uluqa, maka
bisa menjadi hamil itu perempuan berdasarkan bahwasanya masa nifas itu tidak mencegah kepada si perempuan itu untuk jadi hamil. Haram hukumnya menggauli istri dalam keadaan nifas. Kalau digauli pun tidak menghalangi hamil, bisa aja hamil orang lagi nifas digauli, cuman haram hukumnya. Tumayastamirun nifasu muddatan, kemudian berkelangsungan masa nifas itu sebentar. Yumkinu ayyakunal hamlu fiha alaqatan, memungkinkan hal itu terjadi masa hamil. Maka terjadi, mungkin aja bisa menjadi hamil. Fiha alaqatan, padanya, dan mengeluarkan segumpal darah. Jadi belum waktunya lahir udah ngeluarin segumpal darah. Apa namanya? Hah? Prematur. Tumayan kotiu yauman, kemudian terputus yauman satu hari oh yaumain, atau 2 hari masalan seumpamanya. Fatul qiyatil kal alaqata fayanzulu alaihan nifas. Maka melahirkan perempuan itu dengan segumpal darah. Maka keluar atasnya darah nifas. Prematur, melahirkan segumpal darah, belum jadi bayi. Maka setelah bayi itu segumpal darah itu keluar, maka keluar nifas. Jadi ada kalanya dia nifas berkesinambungan. Karena itu tadi ketika masa nifas digaul. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yawman. Dan secara umumnya kebiasaannya dan kekaprahannya itu arba'atun wa ishruna yawman. 24 jarak antara satu haid dengan satu haid lagi umumnya 24 hari. Sekarang dia haid nih. Suci kemudian. Maka jarak sucinya itu keumumannya rata-rata 24 hari dia baru haid lagi. In kana haidu sittan. Jikalau si perempuan itu masa haidnya 6 hari. Kalau si perempuan kebiasaan haidnya 6 hari, berarti dia nanti bakal keluar haid lagi setelah 24 hari. Au salasatun wa ishruna yauman, atau 23 hari in kana sab'an. Yakni jikalau si perempuan itu mengalami haid 7 hari. Jadi kalau haidnya 7 hari si perempuan, maka dia bakal haid lagi 23 hari lagi. Ghalibut tuhri baqiyatus syahri ba'da ghalibil haid. Bermula keumumannya bersuci yaitu sisa sebulan setelah keumuman masa haid. Di anna syahrul adadiyah, karena 1 bulan itu adalah suatu bilangan yang sempurna, yaitu 1 bulan 30 hari. La yakhlu ghaliban an haidin wa tuhrin, yang tidak kosong masa kekaprahan keumumannya perempuan itu daripada haid dan bersuci. Kalau misalnya dia haidnya 6 hari, maka sisa 24. Kalau dia haidnya 7 hari, maka sisa, jadi 1 bulan 30 hari. Pasti dalam 1 bulan itu yang namanya perempuan mengalami haid dan juga mengalami suci. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan kebanyakannya. Bisa juga dia udah nggak bakalan haid lagi. Haid tuhri, yakni masa suci, bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama. Walidha qala Ibnu Qasim Al-Ghazi, dan oleh karena itulah berkata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi fi Syarhil Ghayah, di dalam kitab Syarah Al-Ghayah, faqad tamakkusal mar'atu dahroha, maka sungguh berdiam seorang perempuan selamanya sepanjang tahun, abadaha, yakni sepanjang tahun, bila haidin, tanpa keluar darah haid.
Aika Sayyidatina Fatimah alaiha salam, yakni sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah. Itu Sayyidatina Fatimah tidak pernah mengalami haid seumur hidupnya. Wa hikmatuhu adamu fawati zamanin alaiha bila ibadatin. Maka bermula hikmahnya itu, hikmah daripada enggak haid selama-lamanya, itu ketiadaan terluput zaman waktu atasnya tanpa beribadah. Hikmahnya apa? Sayyidatina Fatimah enggak haid. Jadi selalu ibadah. Tidak ada waktu sedikit pun yang terluput. Jadi Fatimah selalu zikir, selalu ibadah. Karena selalu suci. Walidzalika summiyatiz Zahra'u. Dan oleh sebab itulah dinamai dengan Zahra. Zahra itu selalu bersih. Selalu suci. Jadi Siti Zahra. Selalu wakila innaha walidat waqtal ghurub. Dan dikatakan dalam satu makalah sesungguhnya Fatimah melahirkan di waktu maghrib. Wa nazala 'alaihan nifas mujjatan, dan keluar atasnya darah nifas sekecrot. Tsumma taharat, kemudian suci itu Fatimah, wa sholat, dan kemudian melakukan sholat itu Fatimah. Ada yang berpendapat Fatimah melahirkan di waktu maghrib, kemudian keluar darah nifasnya, itu pun cuman sekecrot. Kemudian mandi, kemudian bersuci, kemudian melakukan sholat. Far'un wallahu a'lam bishawab.